Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We will continue Iconic 2020 activities with roundtable discussion. For Iconic 2020 participants who already entered the roundtable, please enjoy the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para presenter dan moderator roundtable discussion menjaga patung di ruang Bhinneka dalam International Conference on Indonesian Culture, ICONIC. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual ICONIC. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Yang pertama, kami mohon presenter, moderator, dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Yang kedua, selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio masing-masing ke dalam keadaan mute. Yang ketiga, presenter kami berikan waktu untuk menyampaikan ide dan saran mengenai topik tanpa PowerPoint kurang lebih 5-8 menit. Yang keempat, dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Yang kelima, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara diskusi ini. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Karina Arifin. Kepada Ibu Karina Arifin, kami persilakan untuk memandu acara diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mengupas tentang bagaimana kebinekaan semakin menjauhi dan ketidakpahaman pada haki serta bagaimana Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Cagar Budaya berperan dalam isu ini dalam tema menjaga patung di ruang Bhinneka. Nah, sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan sebuah film singkat terlebih dahulu. Silakan.
hal ini memang sudah dimulai sejak zamannya Soekarno. Kan? Iya. Ketika Pak Tani itu datang kan sudah ada upaya-upaya untuk menurunkan itu. Zamannya Soeharto ada lagi upaya untuk menurunkan itu, untuk memindahkan atau apapun itu, tapi kita berhasil memberikan inilah melalui banyak orang nulis di koran. Apa yang salah sebetulnya memberikan penghormatan kepada Tani? Orang itu makan beras dari dia. Hah? Baiklah, kita akan memulai acara ini. Telah hadir bersama kita 4 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Sebelumnya saya akan membacakan biodata para pembicara ini, dimulai dengan pembicara pertama, Dr. Indah Citranindra Nurhadi. Beliau menamatkan pendidikan S1 dari jurusan Arkeologi FSUI dan S2 dari The Faculty of Arts and Sciences, University of Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika. Meraih 2 gelar doktor, 1 dari program studi sejarah FIB UI dengan disertasi berjudul Sejarah Perlindungan Hak Cipta dan Karya Seni Lukis Modern Indonesia, dan yang kedua dari program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dengan disertasi berjudul Perlindungan Karya Seni Patung di Ruang Publik ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang VARA. Beliau mempunyai pengalaman kerja di berbagai tempat, antara lain sebagai Direktur Cemara 6 Galeri Museum, Tim Kurator Galeri Nasional Indonesia, Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Jakarta, dan Direktur dan Konsultan Kekayaan Intelektual Biro Oktroy Roseno Hak Kekayaan Intelektual. Pembicara kedua, Profesor Dr. Truman Simanjuntak, menamatkan S1 dari jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, dan S2 serta S3 di Institut de Paléontologie Humaine di Paris, Prancis, memperoleh gelar Profesor Riset dari LIPI tahun 2006. Sepanjang karirnya bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional hingga pensiun tahun 2016. Lebih dari 150 artikel dan buku di dalam dan di luar negeri telah dihasilkannya. Beliau menerima penghargaan Sarwono Award dari LIPI tahun 2015 dan atas pengabdiannya bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya arkeologi, dan pada tahun 2016 penghargaan sebagai peneliti berprestasi di bidang arkeologi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai sekarang aktif memberi kuliah di beberapa perguruan tinggi dan di berbagai kesempatan memenuhi undangan sebagai narasumber tentang manusia dan peradaban Indonesia. Pembicara ketiga, Dr. Supratikno Raharjo, tamat dari jurusan Arkeologi FSUI dengan skripsi tentang patung penjaga candi, menamatkan program magister dan doktor bidang arkeologi di Universitas Indonesia, pernah bekerja sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya Universitas Indonesia, dan sampai kini mengajar di Departemen Arkeologi untuk beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan dan manajemen sumber daya arkeologi. Karya tulis terbanyak pada saat ini berkaitan dengan permasalahan pelestarian cagar budaya. Dan pembicara ketiga adalah maaf tadi
Saudara yang terakhir, Dr. Yunus Satrio Atmojo, menamatkan pendidikan S1, S2, dan S3 di program studi arkeologi FIB UI, memulai karirnya di Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Sejarah dan Purbakala, dan sepanjang karirnya banyak menduduki jabatan, antara lain sebagai Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala untuk wilayah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Bengkulu, Sekretaris Dirjen Sejarah dan Purbakala, Direktur Purbakala dan Permusiuman pada Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Direktur Peninggalan Purbakala, keduanya pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, staf ahli menteri bidang hubungan antar lembaga pada Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, sebelum akhirnya mengajukan pensiun pada tahun 2013. Beliau ini juga setelah pensiun, beliau tetap aktif di berbagai kegiatan, termasuk sebagai anggota tim ahli cagar budaya nasional di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan asesor uji kompetisi bagi calon anggota tim cagar budaya tingkat pusat dan daerah pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikianlah CV singkat para pembicara hari ini. Saya persilakan pada pembicara pertama, yaitu Ibu Dr. Indah Citraninda Nurhadi. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini topik roundtable discussion saya adalah karya patung di ruang publik dan hak cipta. Beberapa tahun terakhir ini, ruang publik dan seni di ruang publik memperoleh peran yang penting di seluruh dunia. Seperti diuraikan oleh Nini Palawan-Disvili dan Theona Kartelishvili, bahwa the notion of both public space and art in the public space have acquired a new significance worldwide in recent years. We associate the word public with democracy, as well as clarity, openness, involvement, participation, and responsibility, not only from governments toward their people, but among people as well. The discourse of art in the public space not only defines the notion of the public, but also realizes the idea of democracy. Beberapa waktu lalu juga terjadi perusakan terhadap karya seni di ruang publik yang dianggap kontroversial. Tadi kita sudah menyaksikan karya-karya para perupa ternama telah dirusak di ruang publik. Dan hal ini tidak dapat diselamatkan ketika sekelompok masyarakat dan pemerintah daerah melakukan pembongkaran, perusakan, penghancuran, pembakaran, serta penjarahan, pencurian, bahkan karya seni dipindah ke lokasi lain tanpa pemberitahuan kepada pencipta atau senimannya. Sejak 2002 sampai 2017 ada sekitar 40 lebih karya-karya patung di ruang publik yang dihancurkan. Sebetulnya karya seni patung di ruang publik ini merupakan cakal bakal tumbuh dan berkembangnya seni karya seni pesanan atau yang kita kenal sebagai commissioning art. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum kekayaan intelektual, yaitu hak cipta. Dan karya patung sebetulnya pun sudah dilindungi di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 di dalam pasal 5. Jelas bahwa hal itu melanggar hak moral para pematung. Di dalam dunia seni rupa atau art world, karya seni pesanan untuk ruang publik merupakan kegiatan yang sudah lama berlangsung, berabad-abad. Bahkan karya seni tersebut memiliki fungsi sebagai landmark, ciri, atau penanda sebuah gedung yang banyak ditemukan di kota-kota besar. Bahkan juga sebagai bentuk adanya kehadiran suatu peradaban di mana pada masa zamannya telah mengukir prestasi berbentuk karya seni di ruang publik. Para seniman biasanya banyak
tunjuk untuk melakukan karya seni pesanan yaitu untuk tujuan prestis, propaganda, memperingati acara peristiwa yang penting sebagai filantropi atau sekedar untuk kesenangan belaka. Nah, karya patung sebagai karya intelektual merupakan representasi dari nilai-nilai budaya dan estetik yang berlaku dalam sebuah masyarakat dan kebudayaannya. Suatu perangkat undang-undang pelindungan hukum hak kekayaan intelektual, yaitu tadi sudah disebutkan hak cipta, di mana hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas. Nah, di sini karya seni patung sudah dilindungi dan tertuang dalam pasal 40 ayat 1 bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan karya seni rupa dalam segala bentuk, diantaranya yaitu karya seni patung. Konsepsi perlindungan karya seni patung di ruang publik jika ditinjau dari 3 undang-undang, di dalam Undang-Undang Cagar Budaya di situ juga ada konsepsi perlindungan bahwa yaitu upaya mencegah, menanggulangi baik dari kerusakan, kehancuran, kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. Tetapi perlindungan hukum cagar budaya hanya diberikan bagi karya seni patung atau monumen yang sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya. Undang-undang lainnya yang memberikan perlindungan terhadap seni yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana dalam pasal 1 ditetapkan bahwa perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Nah, objek pemajuan kebudayaan diantaranya yaitu juga termasuk seni patung. Nah, dalam hal ini, walaupun tujuan dari ketiga undang-undang tersebut adalah memberikan perlindungan hukum, tetapi perlindungan karya seni patung di ruang publik merupakan kekayaan intelektual yang tidak dapat dipisahkan dari hukum hak cipta, baik perlindungan bagi senimannya maupun bagi karyanya, dan wajib karyanya ini mendapat perlindungan. Dan apakah yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual? Yaitulah hasil daripada olah pikir, hasil otak, produk atau proses yang dihasilkan oleh manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat yaitu objeknya adalah patung, di mana persoalannya di sini adalah hak kekayaan intelektual atau hak cipta, intinya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya ekonomi dan moral, hak moral. Dan disitulah sebetulnya timbul persoalan. Dan bagaimana pengakuan secara universal terhadap pelindungan karya intelektual. Di sini disebutkan bahwa pasal 27 Deklarasi Universal bahwa everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and share the scientific advancement and its benefits. Kedua, everyone has the right to protection the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Nah, jelas jadi bahwa di dalam hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, bahwa karya seni patung di ruang publik, baik yang merupakan karya seni pesanan ataupun bukan, memiliki hak hukum yang patut menjadi perhatian semua. Nah, disinilah sebetulnya apa yang terjadi di kita, di Indonesia, tidak pernah diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi kita bisa melihat ada satu contoh kasus, yaitu di Amerika, di mana terjadi satu karya dari Richard Serra. Richard Serra ini adalah seorang pematung terkenal, di mana dia mendapat penugasan untuk melakukan pembuatan patung yang berjudul Tilted Arch. Ya. Nah, Tilted Arch ini betul dipasang itu di tengah jalan
di Manhattan Plaza sepanjang 40 meter itu patungnya, di mana pada satu saat diprotes patung tersebut karena menutupi jalan para pekerja kantor yang harus melalui Manhattan Plaza itu harus memutar karena adanya patung tersebut. Sehingga akhirnya patung tersebut atas kesepakatan dengan senimannya dihancurkan dan dipotong menjadi 3 bagian. Tetapi sejak terjadinya tahun 89, karya Title Act ini dihancurkan. Pada tahun 1990, Amerika mengundangkan Undang-Undang FARA 1990, yaitu The Visual Artists' Rights Act 1990, di mana undang-undang ini diperuntukkan bagi seniman yang yang melakukan pekerjaan sebagai menghasilkan karya-karya seni rupa. Nah, sejak saat waktu FARA diluncurkan, setelah terjadinya perusakan patung Richard Serra, itu tahun 1990 diundangkan atau diamandemenkanlah Undang-Undang FARA ini di dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika. Nah, pada waktu 1990 diamandemenkan Undang-Undang FARA, 1998 itu Amerika baru saja bergabung dengan Konvensi Bern 1886. Nah, Konvensi Bern adalah konvensi tertua di bidang hak cipta yang memberikan perlindungan bagi karya seni, karya sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, Konvensi Bern ini dianggap adalah konvensi atau hak cipta tertua di bidang karya seni, khususnya untuk melindungi karya seni rupa. Nah, di sini sebetulnya bahwa baik Konvensi Bern yang sudah diratifikasi di Indonesia, juga hak cipta yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, itu sudah mengikuti aturan konvensi internasional. Dan seharusnya apapun yang terjadi, kerusakan patung di ruang publik, seharusnya sudah otomatis itu mendapat perlindungan. Nah, untuk itu tentu harus ada satu solusi di mana ini harus ada peran pemerintah daerah, seniman, tata kota, dinas mungkin kebudayaan, pertamanan, untuk menyelesaikan agar jelas undang-undangnya ada, yaitu hak cipta, kekayaan intelektual, bagaimana juga peran seniman, atau seniman juga harus sadar bahwa karyanya secara otomatis itu dilindungi oleh undang-undang hak cipta, tanpa perlu harus didaftarkan. Dan itu berlaku 70 tahun, jika ada karyanya dilakukan oleh 2 seniman, perlindungan hak ciptanya bisa berlaku bagi ahli pematung yang berikutnya. Yang kedua, jika meninggal terakhir, ya, ditambah 70 tahun masa waktu perlindungan. Ya, hal inilah yang menjadi pemikiran sekiranya nanti kita melihat bahwa dari sisi undang-undang kita sudah lengkap, tetapi penerapan di dalam masyarakat dan tentu juga ideologi, cara pandang masyarakat, budaya hukum. Nah, ini semua tentu menjadi satu sistem yang perlu diatur bersama, ya. Karena juga tentu juga faktor edukasi, latar belakang. Nah, ini juga tentu menjadi hambatan, apalagi ruang publik tadi seperti sudah dijelaskan di awal bahwa menjadi satu tempat di mana adanya demokrasi, solidaritas, kemudian gotong royong. Sebetulnya ini semua sudah menunjukkan bahwa ruang publik tidak bisa didominasi atau dimonopoli oleh sekelompok orang, tetapi justru ini adalah memberikan ruang kepada publik agar masyarakat juga bisa menikmati, memberi apresiasi terhadap karya seni, dan juga pihak pembuat undang-undang juga paham bahwa hal ini tentu harus disosialisasi secara optimal. Saya rasa dari saya sekian saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indah. Kita lanjutkan pada Profesor Dr. Truman Simanjuntak. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam persaudaraan buat kita semua. Jadi di dalam kesempatan yang sempit ini, saya ingin menyampaikan 3 hal pokok tentang topik diskusi kita. Yang pertama, patung atau arca menurut istilah arkeologi itu adalah omnipresent
ada di mana-mana, ya. Di kampungku itu banyak patung. Ada patung pembuka desa, ada patung orang tua yang meninggal yang ditaruh di makam, dan juga banyak patung di lingkungan kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan juga ibu kota. Jadi patung itu merupakan budaya yang universal, mengisi setiap relung kehidupan di dunia ini. Yang kedua, tujuan pendirian patung tentu sangat beragam. Karena kalau kita melihat dari sebarannya yang begitu luas, di setiap bagian dunia ada. Tentu banyak latar belakang, banyak motivasi mendirikan patung. Tapi paling tidak yang paling banyak ya latar belakang pendirian itu adalah sebagai peringatan sebuah peristiwa sejarah, ya. Jadi bisa juga sebagai penghargaan terhadap tokoh. Jadi ini dari perspektif sejarah. Tapi bisa juga sebagai wujud penghormatan atau pemuliaan terhadap leluhur atau terhadap dewa-dewi ataupun ya makhluk divine gitu ya. Itu dari perspektif religi. Jadi sebabnya di setiap patung itu banyak simbol. Ya, ada simbol kepahlawanan, keperkasaan, kebersamaan, kebesaran, kesuburan, macam-macam. Bahkan ada juga pendirian patung untuk melegitimasi diri, untuk membangun citra diri. Dan jangan lupa, ya, ada banyak patung didirikan untuk perspektif keindahan. Jadi ini dari segi estetika. Gitu. Yang ketiga, patung itu mengiringi perjalanan peradaban setiap bangsa. Memang munculnya tentu berbeda-beda di setiap bangsa, ya, tergantung dari perkembangan peradabannya sendiri. Di Eropa misalnya, patung itu muncul sekitar 35.000 tahun yang lalu, yaitu pada budaya yang disebut Aurignacian, budaya pertama dari Homo sapiens yang menghuni Eropa di kala itu. Tentu kita masih pernah dengar itu yang namanya patung Venus, Venus figurin, ya. Digambarkan wanita yang gembrot gitu, tapi mukanya cerah, ya, dengan ya kondisi yang menantang begitu, dan itu merupakan lambang dari kesuburan ataupun lambang kesehatan. Nah, sejak 35.000 tahun terus saja patung berkembang di Eropa sampai sekarang. Bagaimana dengan di Indonesia? Patung mulai muncul pada budaya megalitik yang berkembang sekitar beberapa abad sebelum Masehi, ya. Banyak bukti-bukti yang kita temukan tentang keberadaan patung. Ada patung yang paling banyak adalah perwujudan leluhur. Jadi ini sebagai sarana pemujaan terhadap arwah leluhur, supaya arwah itu memberikan kesuburan, kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, dan lain sebagainya kepada yang hidup. Itu sebabnya patung ditempatkan tidak jauh dari hunian ataupun tidak jauh dari rumah. Tetapi ada juga patung yang dibuat untuk penjaga misalnya. Ada patung yang misalnya berdiri atau duduk di atas gajah seperti yang di Pasema. Jadi dari patung itu kita bisa memberikan mendapatkan penjelasan tentang kehidupan di waktu itu, ya, termasuk aspek konsepsi kepercayaan yang ada. Nah, setelah megalitik, Indonesia memasuki Indo-Buddha dan patung semakin raya dengan munculnya ya patung dalam panteon, ya, Hindu-Buddha itu sendiri, dewa-dewi, penjaga dan lain sebagainya itu. Terus berlanjut lagi ke masa kolonial dengan munculnya patung-patung tokoh-tokoh yang memerintah di Hindia Belanda cukup banyak, ya. Dan masuk ke kemerdekaan,
muncul lagi patung-patung dan lebih ramai lagi dan lebih bervariasi lagi. Di zaman pemerintahan Soekarno lah banyak patung didirikan di Jakarta. Ada yang melambangkan keramah tamahan bangsa, seperti misalnya patung Selamat Datang di Bundaran HI. Ya, ada juga patung Dirgantara, ya, yang memperlihatkan atau melambangkan kekuatan udara kita, tentara udara kita menjaga kawasan Nusantara. Jadi banyak sekali patung Soekarno-Hatta, patung di Lubang Buaya, mana ada patung. Kesimpulan dari ketiga itu, betapa pentingnya patung sebagai karya kemanusiaan. Dan patung yang ada di Indonesia umumnya dibuat oleh para anak bangsa. Pertanyaan sekarang, seperti yang utarakan Bu Indah tadi, mengapa dirusak? Bukankah itu karya anak bangsa? Bukankah itu merupakan bagian dari peradaban bangsa? Ya. Patung itu mengajarkan kepada kita toleransi, saling menghargai. Ya. Ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang patung. Tapi perbedaan bukan berarti saya dan kelompok saya menghancurkan patung yang tidak saya sukai. Ini yang penting barangkali perlu kita kampanyekan terus ya untuk menyadarkan orang-orang yang terlalu melihat dari kepentingannya sendiri. Jadi jangan rusak patung itu. Patung itu mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai sekaligus mengapresiasi nilai-nilai sejarah, budaya, dan kemanusiaan. Ungkapan mengatakan untuk menghilangkan sebuah bangsa, mulailah dengan mengaburkan sejarah dan budayanya. Patung memiliki nilai sejarah dan budaya. Menghancurkan patung artinya juga menghancurkan negara. Tapi sebaliknya, melestarikan patung artinya turut membangun peradaban, membangun bangsa yang maju. Ya. Jadi patung itu bukan benda mati, ya, tapi karya kemanusiaan yang senantiasa bercerita tentang dirinya, tentang pembuatnya, tentang masyarakatnya, dan tentang peradaban bangsa. Itu saja poin saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Truman. Selanjutnya pembicara berikutnya yaitu Dr. Supratikno Raharja. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Karina, Bapak Ibu sekalian. Topik yang saya bahas adalah mengenai patung di ruang publik di dalam masyarakat yang plural. Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Ya, pertama mengenai patungnya, kemudian mengenai ruang publik, kemudian pengerusakan patung dan solusinya. Pertama mengenai patung. Patung itu sebenarnya memiliki dimensi yang paradoks. Ya, saya katakan paradoks. Pertama, patung mempunyai dimensi visual. Ya. Nah, dimensi visual ini adalah dimensi yang mungkin paling cepat mendapat reaksi dari orang, ya, karena dia membawa pesan-pesan estetika atau etika begitu di dalam merepresentasikan wujud fisik begitu, sehingga orang dengan cepat sekali dia bisa mengekspresikan bahwa patung itu indah. Patung itu jelek, ya. Patung itu porno, ya. Patung itu mungkin sesuatu yang tidak jelas, ya. Karena patung ada juga yang abstrak, begitu ya. Ada yang konkret, bagus, dan hanya digambarkan simbol-simbolnya. Jadi ini yang cepat orang bisa bereaksi. Nah, yang kedua, patung juga memiliki dimensi kultural. Ya, dimensi kultural ini adalah suatu muatan pesan yang lebih mendalam daripada apa yang nampak secara visual, yang mungkin terutama adalah pesan-pesan estetik begitu.
Nah, pesan yang lebih mendalam itu tadi sudah disebutkan ya oleh Profesor Ruman begitu. Itu bisa berkaitan dengan sejarah, penghargaan kepada tokoh-tokoh, ya, simbol-simbol identitas dan seterusnya. Dan ini berbeda ya dengan dimensi visual yang bisa cepat orang bereaksi. Nah, dimensi kultural ini membutuhkan waktu yang lebih lama bagi orang untuk bisa memahami. Dan ini sesuatu yang harus kita sadari, ada dua dimensi ini dan ini dua-duanya harus diberi perhatian yang sama pentingnya. Mengapa? Karena orang itu bisa mengapresiasi yang pertama, tetapi tidak yang kedua. Atau sebaliknya. Ini persoalan kita. Yang kedua mengenai ruang publik. Ruang publik sebenarnya ada ruang bineka. Apa artinya ini? Ya, ruang publik adalah ruang sosial yang dirancang untuk bisa mengakomodasi semua orang, ya, dengan macam-macam latar belakang. Apakah itu umur, jenis kelamin, agama, profesi, dan seterusnya. Ya, ini semuanya adalah karakter-karakter yang kita miliki. Ya, ini warisan kemajemukan yang ada di semua tempat di negara kita. Persoalannya adalah bahwa mereka adalah agen-agen yang bisa membangun, ya, bisa konstruktif, tetapi bisa juga destruktif. Ini yang terutama jadi masalah kita adalah yang terakhir tadi, ya, bahwa di dalam kenyataan ada orang-orang yang lebih memilih jalan merusak ya, daripada mengapresiasi atau membangun. Yang ketiga mengenai pengerusakan patung itu sendiri. Ini indikasi apa? Saya berasumsi bahwa ini adalah suatu bentuk kegagalan ya di dalam komunikasi publik ya antara yang menciptakan atau mereka yang menjadi pemangku kepentingan atau pemerintah daerah atau dinas tata kota seperti itu ya dengan publik. Ya. Jadi ada kemungkinan penyelenggara patung itu, siapapun dia, itu lebih banyak menyampaikan pesan-pesan visualnya saja. Ya, itu yang cepat sampai. Tetapi pesan-pesan kulturalnya itu tidak nyambung. Dan saya kira itu yang terutama terjadi. Ya, mengapa kemudian muncul gerakan-gerakan untuk menghancurkan, ya, karena mereka tidak betul-betul memahami pesan kulturalnya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah solusinya. Ya, saya menganggap bahwa perlu ada pendidikan estetika dan etika dan pendidikan multikulturalisme. Ya, kita paham ya, bahwa estetika itu dunia yang agak eksklusif sebenarnya, ya, karena ini dunia seniman yang mereka mempunyai aliran-aliran sendiri. Ya, yang bahkan mungkin juga mereka bereksperimen terhadap masyarakat. Ya. Apakah ini bisa diterima atau tidak, gitu. Ya, kita tidak tahu apa yang ada di belakang itu. Dan ini saya kira sesuatu yang penting. Yang kedua, bahwa kita memang mengakui sebagai negara yang majemuk. Kita masyarakat yang plural. Tapi kita baru pada tahap mengakui perbedaan. Tetapi kita masih sangat kurang untuk memahami perbedaan. Apa yang menjadi latar belakang orang lain, ya, apa kepercayaan atau agama, kita hanya bisa tahu itu berbeda. Tetapi apakah sesungguhnya yang nilai-nilai apa yang sebenarnya mereka hayati, ya, kita tidak tahu. Nah, kalau kita sendiri tidak tahu ya, apa yang dihargai oleh orang lain, kita tidak akan bisa menghargainya. Jadi kita belum memahami perbedaan dan kita juga belum sampai kepada menghargai. Ya, karena kita memang belum tahu. Gitu. Jadi saya kira pendidikan mengenai dua hal ini penting ya, baik yang formal maupun yang informal. Saya kira demikian, Ibu Karina. Terima kasih. Oke, baik. Ada kendala teknis dari Bu Karina. Bisa dilanjutkan untuk pembicara yang terakhir dari Bapak Yunus Satriatmojo.
Saya persilakan Bapak Yunus. Terima kasih Bu Mita. Saya terus menyetujui dari 3 pembicara pertama saya ya, karena kita memang share pandangan yang sama juga gitu. Saya melihat patung itu, atau saya lebih cenderung menyebutnya sebagai monumen, itu adalah sebuah penanda sejarah. Karena dia dibuat pada masa tertentu, oleh masyarakat tertentu, oleh orang tertentu, dan menyampaikan pesan tertentu. Dengan demikian, maka setiap patung, setiap monumen itu mempunyai satu pesan yang ditujukan kepada publik dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, persoalan tadi disampaikan oleh Pak Supratikno Raharjo, memang mengganggu ya ketika masyarakat tidak bisa menangkap pesan-pesan dari patung-patung tersebut, dari monumen-monumen tersebut, dan mereka menginterpretasikannya menggunakan pengetahuan masing-masing, niat-niatnya masing-masing, kemudian latar belakang kemudiannya juga yang masing-masing. Kita memang punya satu soal besar. Indonesia ini kan terdiri dari 500 suku bangsa, 700 bahasa, 5 agama besar, belum lagi religi yang jumlahnya juga ratusan di Indonesia. Jadi cara orang melihat satu karya seni itu berbeda-beda tergantung konteksnya. Nah, yang muncul adalah ketika orang itu menerjemahkannya menggunakan persepsi sempitnya, maka muncul ketidaksetujuan atas wujud patung, apresiasi, ekspresi dari patung, penempatannya dari patung, yang kemudian mereka berpikir lebih baik dihilangkan saja. Untuk apa nih? Mengganggu di lingkungan kita gitu ya. Jadi persoalan sosial ini muncul di mana-mana, yang disampaikan oleh Pak Tuman, kemudian disampaikan oleh Pak Tikno, itu tidak hanya terjadi di kota Jakarta kan, tetapi di hampir semua kota besar di Indonesia. Dan bukan hanya itu saja, banyak sekali tinggalan purbakala ya, berupa patung itu memang dirusak oleh masyarakat. Merusak itu karena ya ini nggak sesuai lagi nih dengan ajaran spiritual kita gitu. Jadi persepsi yang dipakai itu adalah persepsi sekarang. Mereka tidak mampu memahami lebih jauh tentang sejarah dari pembuatan, kemudian tujuan dari pembuatan patung-patung tersebut. Di dalam siklus setiap patung atau setiap monumen, itu saya membaginya menjadi 4. Yang pertama adalah bagaimana kita membangun ingatan. Jadi ini adalah si pemrakarsa ya. Ketika dia akan membuat patung, dia akan mencoba membangun imajinasi, kemudian membangun bentuknya, dan itu dituangkan secara fisik menjadi wujud-wujud yang kita sebut sebagai patung itu. Memang betul, tidak semua patung itu enak dilihat ya. Memang kadang-kadang patung-patung itu ada juga yang bisa dikatakan kurang bagus atau bahkan jelek gitu ya, sangat mengganggu mata. Jadi inginnya kita buang saja begitu ya. Tetapi itu pun sebetulnya kan mewakili satu pemikiran. Yang kedua adalah merawat ingatan. Bagaimana ketika patung-patung itu sudah hadir di ruang publik dan dia sudah menjadi ikon dari masyarakat yang diwakilinya, katakanlah Jakarta dengan patung pembebasan Irian, patung pemuda, atau patung-patung yang lain, patung Dirgantara yang tadi disebut oleh Pak Truman, itu kan sudah mewakili sejarah warga Jakarta. Dan di situ melekat cerita-cerita yang barangkali tidak dipahami oleh generasi sekarang. Justru keberadaan dari patung-patung itu mengingatkan kembali atas peristiwa-peristiwa yang lampau. Yang repot adalah ketika kita masuk pada fase ketiga, yaitu merusak ingatan. Ini yang banyak terjadi yang tadi disampaikan oleh Pak Truman dan Pak Tikno. Bagaimana orang-orang yang atau kelompok-kelompok yang tidak setuju itu kemudian mencoba menghilangkan ingatan yang melekat pada patung tersebut. Patung yang bagus dicat menggunakan warna yang lain ya, kalau bisa ekspresi wajahnya dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, potong kepalanya, buang bagian-bagian yang tidak sesuai dengan norma-norma kita gitu ya. Malah kalau bisa simbol-simbol yang melekat yang difahami oleh masyarakat yang lain itu dirusak supaya tidak lagi bisa dipahami. Dan ini banyak sekali terjadi di sepanjang masa ya. Satu contoh yang menarik adalah
patung dari Jan Pieter Soenkoen yang tadinya ditempatkan di Waterloo Plain yang sekarang kita kenal dengan nama lapangan Banteng. Dulu patung perunggu yang besar itu dulu ditempatkan di depan Kementerian Keuangan. Tapi ketika Jepang masuk tahun 1943, patung itu dipindah ke tempat yang lain dan sekarang kita tidak tahu ada di mana patung itu. Kenapa dipindah? Karena politik yang sekarang berkuasa, yang pada waktu itu berkuasa di Indonesia, itu punya visi yang berbeda. Mereka ingin menghilangkan semua jejak kolonialisme Belanda. Mereka ingin menempatkan satu pemikiran baru di masyarakat bahwa Jepang lebih unggul daripada Belanda. Dan itu dilakukan secara sistematis dengan membongkar semua simbol-simbol yang terkait dengan pendudukan Belanda. Apakah ini berakhir ketika kita masuk zaman kemerdekaan? Tidak. Sama juga. Kita juga melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh masa Jepang, yaitu adalah merusak ingatan. Contoh klasik yang sering kita bicarakan ya, ketika kita membicarakan tentang pembangunan dari Monas. Monas itu mempunyai 4 sudut ya. Di 4 sudut itu dirancang dulu ada 4 banteng dalam posisi membungkuk dan menanduk. Orang mengatakannya dulu itu banteng Ketaton, itu menunjukkan kekuatan dari dari bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Itu yang digambarkan dan banteng itu sempat ditempatkan di salah satu sudut di Monas, terbuat dari kayu. Tapi kemudian ketika tahun 65 haluan politik kita berubah, banteng itu dikaitkan dengan partai politik tertentu dan itu dibuang, dihilangkan. Sementara castingnya itu sudah dibuat sebetulnya. Bagaimana nasib banteng itu sekarang kita tidak tahu. Jadi politik itu juga sedikit banyak mencampuri persoalan-persoalan publik ya, bahkan mencampuri kebudayaan. Dan kalau banteng tadi kemudian patung Jan Pieter Soenkoen tadi itu merupakan bagian dari peradaban, maka kita sebenarnya bisa belajar bagaimana kita tuh berevolusi. Nah, peradaban yang seperti inilah yang kadang-kadang tidak disadari oleh masyarakat. Dan apakah kita bisa menyalahkan itu kepada masyarakat? Mungkin tidak semudah kita menyampaikannya secara lugas ya. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu kan ya latar belakang pendidikannya beda, latar belakang sosial budayanya berbeda. Barangkali mereka memang tidak paham dari awalnya. Dan ketika mereka mendapatkan masukan-masukan yang sifatnya adalah destruktif, maka kegiatan melakukan destruksi itu terjadi seperti yang sudah kita saksikan. Dan yang paling parah itu adalah ketika ingatan itu dihapus. Menghapus ingatan itu adalah dengan menghilangkan tanda-tanda yang bisa diamati secara visual di ruang publik. Hancurkan patung. Di film itu kita sudah lihat contoh-contohnya ya. Potong bagian-bagian dari patung itu. Atau kalau bisa hilangkan sama sekali supaya generasi yang lain tidak akan bisa melihat. Nah, persoalan yang tadi disampaikan oleh Ibu Indah, apakah semua patung itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya dan yang dilindungi apakah hanya cagar budaya? Sebetulnya tidak. Karena Undang-Undang Cagar Budaya itu ada satu pasal yang menarik sebetulnya, itu pasal 11. Kalau usianya belum 50 tahun dan dia mempunyai nilai penting bagi bangsa Indonesia, itu bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Dan patung-patung yang ada di Jakarta atau di kota-kota yang lain yang usianya belum 50 tahun tetapi dia sangat unik dan mewakili mewakili citra peradaban pada masanya, kita bisa tetapkan sebagai cagar budaya. Ya, memang ada satu siklus yang tidak bisa kita hindari ya, yaitu yang kita sebut tadi sebagai siklus sejarah. Nah, siklus sejarah ini sebetulnya harus diikuti dengan siklus edukasi. Dan ini tadi sudah sangat baik diartikulasikan oleh Pak Supratikno dan Ibu Indah. Itu bagaimana kita mengartikulasikan peraturan perundangan, kemudian kebudayaan yang sangat beragam itu kepada masyarakat. Nah, ketika kita gagal mengartikulasikan itu, maka yang muncul adalah ketidaksepahaman di masyarakat. Nah, efeknya adalah tindakan-tindakan yang merusak. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya sangat menyayangkan ketika saya melihat film yang ditayangkan di awal diskusi kita. Karena yang saya lihat sebetulnya adalah sebuah perusakan kebudayaan Indonesia sendiri.
toh itu memang ada di Indonesia dan sudah menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia. Pesan yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang tadi disampaikan juga oleh Pak Supratikno, adalah bagaimana kita bisa mengedukasi publik bahwa patung itu adalah bagian dari ikon sejarahnya bangsa Indonesia. Menghilangkan ikon itu sebetulnya kita menghapus sebagian dari ingatan sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih Pak Yunus, para pembicara. Maaf tadi tiba-tiba Zoom saya terputus. Kita sudah mendengar bahwa patung itu memang sudah ada sejak dahulu kala dan itu sifatnya universal, tapi bagaimanapun juga perusakan tetap ada, baik itu secara tidak disengaja atau karena perubahan politik dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa sekarang ada haki, dan ini yang jadi masalah karena baik pembuat patung maupun orang itu tidak memahaminya. Jadi mungkin ini bisa jadi bahan pembicaraan kita kali ini dari antara para pembicara. Kalau ada yang mau mengomentari bagaimana mensosialisasikan hal ini, silakan. Kita mulai diskusi ini di antara para pembicara dulu ya. Silakan Ibu Indah kalau mau memulainya. Ya, terima kasih. Jadi memang jelas bahwa penghancuran tadi berbagai patung di ruang publik merupakan adanya bukti kuat sebetulnya konflik visual ya. Secara visual memang betul apa yang disampaikan tadi oleh Pak Tikno. Masyarakat kita hanya melihat secara visual, tidak melihat apa latar belakang adanya patung misalnya. Karena jangan lupa patung itu didirikan atas dasar pesanan, tentu melibatkan berbagai pihak. Yaitu ada pengembang properti, ada pemerintah daerah, ada seniman, tapi tentu juga wujud visual patung itu tentu sesuai keinginan siapa yang memberikan dia itu sebagai tugas ya. Tugas kepada seniman, konsepnya seperti apa, sehingga wujudnya seperti apa, diletakkannya di mana, misi visinya apa. Nah jelas jadi memang betul adalah secara visual tentu masyarakat melihat hal ini apakah tadi dianggap porno atau tidak. Nah jadi dalam hal ini memang karya patung sendiri apapun bentuknya itu memang sebetulnya sudah mendapatkan perlindungan hak cipta ya. Seperti tadi Pak Yunus Satrio juga menyebutkan bahwa karya patung tentu yang memiliki keunikan, kekhasan, beda dari yang lain. Nah, itu tentu juga dan lainnya itu tentu juga mendapat atau memperoleh perlindungan. Nah, sekarang bagaimana masyarakat kita bisa menangkap patung-patung ini apakah memang sesuai apa yang diinginkan? Karena begini, contohnya di Singapura pemerintah bekerja sama dengan berbagai institusi untuk menghadirkan, mendekatkan karya seni patung kepada masyarakat. Nah, di sana dilibatkan para patron seni, public art trust, dewan keseniannya, bahkan para warga masyarakat dibebaskan dalam melakukan pembayaran pajak 2 kali lipat. Nah, jadi bagaimana pemerintah coba memberi cara yang menarik, yang disuguhkan lagi kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini upaya-upaya itulah berhasil sehingga karya seni tidak pernah menjadi satu hal yang dianggap kontroversial, tapi justru menjadi bagian daripada kehidupan masyarakat di Singapura. Sementara kita juga melihat bahwa karya seni yang dirusak itu adalah karya seni karyanya Nyoman Nuarta, pematung terkenal. Sementara juga karya Sunaryo, karya Rita Widakdo. Nah, itu semua adalah bukan perupa-perupa yang sekedar membuat, tapi justru mempunyai prestasi di bidang kesenirupaan. Bahkan mereka juga memiliki peran di dalam dunia akademis. Seperti Rita Widakdo menjadi satu pelopor karya modernisme di ITB misalnya.
Kemudian juga ada karya-karya dari Pak Edi Sunarso ya, tapi untung Pak Edi Sunarso karyanya masih selamat sampai sekarang ya, seperti karya patung Selamat Datang, patung Dirgantara, pembebasan Irian Barat. Nah ini memang penekanan patung di ruang publik tentu juga ada kaitannya dengan tadi unsur politik, dalam arti mereka itu dibangun, dikomisionkan pada masa Soekarno. Seorang tokoh, seorang seniman, seorang presiden, seorang yang memang hidup berdekatan dengan seniman. Sehingga dia mengapresiasi karya seni yang dia tuangkan supaya masyarakat juga mengikuti apa kesenangannya beliau. Sehingga sampai saat ini patung-patung masa itu masih utuh kita melihat, karena memang jelas peruntukannya untuk publik, tidak ada faktor-faktor mendominasi wilayah publik, tapi justru disinilah dibangunnya adanya satu multikulturalisme, berbagai macam bentuk visual patung dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi makin ke sini, semakin beragam bentuk patung, tentu juga pola pikir masyarakat, ideologi, pemikiran mereka menjadi satu hal yang sangat berubah. Menerima patung di ruang publik tidak seutuhnya diterima, karena pola pikir mereka tentu ada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa menerima dan bisa tidak. Nah inilah mungkin yang juga kita memang merupakan satu proses panjang ya untuk, menurut saya, untuk bisa mengedukasi masyarakat, walaupun dari sisi aparat hukumnya ada, undang-undangnya ada, tetapi ya edukasi kembali juga bagaimana tadi yang Pak Tikno sampaikan, bahwa pengajaran estetika, kemudian etika, nah ini tentu perlu waktu. Ya sekian dari saya, mungkin jadi maaf kepanjangan ngomong. Saya silakan pembicara yang lain kalau ingin mengomentari. Ya Bu Karina, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah ya. Memang ada soal di sini, yaitu soal yang tadi saya sampaikan terkait dengan konflik ya. Konflik itu kan bisa konflik ide, bisa juga konflik simbol. Dirusaknya patung-patung ini banyak hubungannya dengan perbedaan simbol-simbol yang dianut di masyarakat. Dan yang repot lagi, apabila perbedaan itu kemudian diapresiasi dan didukung oleh pemerintah. Kita melihat bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ini, pemerintah daerah di Indonesia yang begitu banyak ragamnya, yang bupatinya itu diangkat secara bergantian, itu cukup banyak juga yang merusak patung-patung ini. Di Jawa Barat itu kita melihat ada beberapa patung yang memang dirusak, dan itu atas perintah atau atas persetujuan dari bupatinya. Jadi bupati ini memang akhirnya terperangkap di dalam ide-ide yang sebetulnya adalah ide kelompok, bukan ide di masyarakatnya. Nah, ketika kita tidak bisa mengedukasi masyarakat, kita perlu mempertanyakan kita ini siapa gitu ya. Apakah kewajiban mengedukasi itu dari lingkungan perguruan tinggi, ataukah memang kita kembalikan lagi pada masyarakat? Dan ketika masyarakat gagal mengedukasi dirinya sendiri, muncullah persoalan-persoalan ini. Jadi memang harus ada satu trigger bagaimana kita memperkenalkan pemikiran-pemikiran seperti yang tadi dikerjakan di Singapura. Kebetulan Singapura negara kecil, jadi bisa diterapkan ya, beda dengan di Indonesia. Mungkin kita perlu melakukan mediasi dengan masyarakat, memperkenalkan karya-karya budaya ini sebagai hasil budaya, bukan yang sekedar hasil pemikiran dari kelompok. Kalau persepsinya adalah seperti demikian, maka yang muncul adalah memang pemikiran-pemikiran yang berseberangan. Oh, saya tidak setuju dengan bentuk seperti itu, saya tidak setuju bukan karena patungnya itu jelek, tapi karena pembuatnya. Karena pembuatnya dia kan orang yang sana gitu. Jadi yang tidak disukai beralih sebetulnya bukan pada karya tetapi pada orangnya. Dan kalau sudah pada orangnya, maka yang muncul adalah sentimen ya, rasa sentimen yang berlebihan yang menginginkan untuk merusak.
Saya sebetulnya menyiapkan satu presentasi, tapi waktunya tidak memungkinkan. Saya di situ menyebutkan ada suatu keinginan ya di masyarakat untuk menyampaikan rasa kebencian, mempertontonkan rasa kebencian, ketidaksukaan itu menggunakan simbol-simbol yang memang sudah ada di dalam lingkungannya. Jadi patung contohnya, atau objek-objek lain, monumen yang memang sudah ada di situ, kita rusak saja. Ini adalah satu pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain bahwa mereka eksis. Tapi caranya salah gitu ya, dengan merusak warisan budayanya sendiri gitu. Mereka tidak peduli. Yang mereka pentingkan adalah kalian tahu nih kita ada dan kita tidak setuju. Nah, ini yang saya maksud dengan konflik ide dan konflik simbol menggunakan kacamata kuda. Jadi di dalam konteks ini maka kata apresiasi itu lemah sekali. Dan ini hanya bisa kita tanggulangi melalui edukasi, yaitu memberikan pemahaman pada publik bahwa patung adalah juga warisan budaya kita, adalah harta kita, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjaga pemikiran-pemikiran yang ditempatkan di patung tersebut. Terima kasih, Bu Indah. Bisa nanggapin Bu Karina? Silakan. Oke, baik. Saya meneruskan tadi Pak Yunus ya. Saya kira penting berkaitan dengan soal peran perguruan tinggi di dalam pendidikan ini. Saya kira kita semuanya arkeolog itu mempunyai keuntungan besar mewarisi nilai-nilai multikulturalisme. Nah, kenapa? Kita belajar dari prasejarah sampai zaman modern, ya. Kita mempelajari peninggalan-peninggalan prasejarah, peninggalan-peninggalan zaman Hindu-Buddha, peninggalan zaman Islam itu tidak tidak punya semacam sikap awal ya tentang agama tertentu itu jelek, agama yang lain itu buruk. Guru-guru kami itu dulu yang mengajar agama Hindu itu nggak ada orang Hindu. Yang ngajarin agama Buddha tidak ada orang yang agamanya Buddha. Dan kita bisa mengapresiasi nilai-nilai Hinduism, Buddhism ya dari orang-orang yang memang sungguh-sungguh ya ingin memahami. Nah, ini yang mungkin menguntungkan kita begitu, dan kita adalah pewaris multikulturalisme yang mungkin tidak didesain ya, kita kurikulumnya begitu aja. Nah, ini saya kira yang membuat kita beruntung. Tetapi ada lagi yang lain yang sekarang tidak ada. Dulu ada mata kuliah perbandingan agama. Ya, ini sekarang sudah hilang itu. Jadi karena memang dulu ada yang tidak setuju begitu ya, karena yang mengajar punya tendensi begitu, akhirnya hilang. Dan saya kira ini bagian yang sangat penting. Ya, di negara-negara yang maju yang menghargai demokrasi, mata kuliah ini ada, diajarkan di tingkat sekolah menengah sampai perguruan tinggi begitu. Saya kira ini adalah segi-segi yang penting ya, yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi. Dan ada lagi satu yang sayangnya, kita sekarang terlalu menekankan mata kuliah yang berorientasi pada bisnis. Ya, kita sekarang ada mata kuliah yang berkaitan dengan entrepreneur, tetapi tentang art itu kelihatannya kurang. Ini saya kira yang kita harus pikirkan, bagaimana kita mengembangkan nilai-nilai multikulturalisme melalui kurikulum ya di perguruan tinggi begitu. Itu tambahan dari saya, Bu Karina. Baik, apakah masih ada yang mau mengomentari dari para pembicara? Nah, karena ternyata saya mendapat kabar dari panitia bahwa acara ini bisa sampai bukan pada 12.30 tapi bisa sampai jam 1 ya, jam 13. Jadi kalau tidak ada, boleh sedikit. Ya silakan Pak Tilman. Ya, jadi memang bisa saja ada beberapa faktor yang menyebabkan orang atau kelompok orang merusak patung itu ya. Tapi salah satu barangkali yang perlu diperhatikan itu menyangkut komunikasi ya.
Jadi tak kenal maka tak sayang. Ya. Bisa saja para perusak itu tidak mengerti arti ataupun nilai dari patung yang akan dirusak itu sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para panelis itu. Nah, di sini barangkali perlu upaya-upaya yang berkelanjutan, perlu membangun komunikasi, ya. Siapa menjelaskan apa, kepada siapa, dan bagaimana. Ini yang perlu barangkali dipikirkan, ya, supaya mereka itu mengerti artinya, mengenal patung itu sehingga mencintainya. Tentu menyangkut siapa, ya tentu pemerintah selalu berjalan di depan. Tetapi jangan cuma pemerintah, ya semua masyarakat juga, ya para intelektual, ya arkeolog ya termasuk dimanapun berada, ya berupaya untuk menjelaskan arti pentingnya sebuah patung itu. Nah, kalau kepada siapa tentu ya kepada para pelaku dulu yang diutamakan. Tapi jangan lupa sebetulnya kuncinya adalah di aktor intelektualnya. Jadi barangkali perlu ada metode pendekatan. Ya. Kalau kita bisa menyadarkan aktor intelektualnya, karena kalau kita lihat nanti kita buat daftar perusakan-perusakan itu, tentu kita bisa melihat kelompok mana sebetulnya yang paling banyak merusak patung itu, kelompok mana yang nomor 2 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat prioritas. Nah, melalui metode pendekatan kekeluargaan dan lain sebagainya, dan dengan upaya yang berkelanjutan, ya tentu ada hasilnya. Ya, memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi dengan usaha-usaha pendekatan kekeluargaan, ya saya pikir ini yang paling baik untuk kita orang Timur, ya. Itu barangkali yang masih perlu ditingkatkan ke depan. Di samping ya usaha-usaha lainnya yang nanti bisa kita gali lebih dalam lagi dari diskusi kita, interaksi kita dengan para pelaku itu. Itu sedikit saja pemikiran dari saya. Terima kasih Bu Karina. Terima kasih. Kalau di antara para panelis ini tidak akan, narasumber ini tidak akan berkomentar lagi, ini saya bisa... Boleh ada sedikit, Bu Karina? Oke, silakan. Ya, sedikit. Saya ingin menambahkan mengenai pendidikan publik ya tentang multikulturalisme. Saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan istilahnya itu heritage trail ya. Dalam sejumlah kasus yang saya perhatikan, ada upaya-upaya untuk mengajak pengunjung ke tempat-tempat peribadatan dari macam-macam agama. Ya, ada yang ke kelenteng, ke masjid, ya, ke gereja, gitu. Saya kira ini sesuatu yang sangat bagus ya. Ini adalah pengenalan pertama ya orang kepada keyakinan-keyakinan yang berbeda, gitu. Dan sering sekali kita menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, begitu. Kita ya terutama teman-teman arkeologi begitu dulu sering ada perjalanan wisata ya dalam tanda petik begitu ya, kita melihat ternyata misalnya di kelenteng-kelenteng tertentu ya, karena kelenteng itu diasumsikan dengan keyakinan Konghucu begitu ya. Tetapi kemudian kita melihat di sana ada patung-patung Buddha dan segala macam. Ya, kita kadang-kadang baru paham, oh ternyata memang ada sejarahnya begitu. Ya, mengapa agama-agama lain bisa merging ya dengan agama-agama yang mungkin semula kita anggap berbeda begitu. Dan ini saya kira sesuatu yang sangat penting ya. Biasanya kita itu dulu sejak kecil tidak dididik untuk bisa masuk ya ke dalam tempat-tempat yang dianggap suci lah katakan dari agama yang berbeda ya. Ada rasa tidak nyaman ya kita kalau masuk ke situ. Dan ini saya kira kita harus atasi ya, antara lain dengan tadi yang saya contohkan itu ya,
heritage trail begitu. Dan juga ini yang saya agak prihatin bahwa ada juga sekarang ide-ide bahwa mengunjungi Candi Borobudur itu sesuatu yang diharamkan. Jadi ini sesuatu yang mungkin dari akal sehat itu agak aneh begitu ya. Tetapi itu muncul. Nah ini saya kira tugas ya dari banyak pihak ya untuk mengedukasi publik ya bagaimana kita harus bersikap lebih wise ya tentang prestasi-prestasi kita ya. Bagi agama yang berbeda Borobudur itu bisa dilihat aspek-aspek yang sangat mulia gitu. Jadi ini saya kira pendidikan yang harus kita rancang sedemikian rupa sehingga perbedaan itu tidak harus disikapi secara destruktif gitu, tapi lebih konstruktif. Itu tambahan saya, Bu Karina. Terima kasih, Pak Supratikno. Untuk sementara mungkin saya bisa membacakan ada pertanyaan dari peserta. Ini Pak Priyadi Alumbu. Beliau mengatakan, sangat menarik paparan Ibu Indah dan Prof. Truman. Yang poin saya tangkap hasil karya yang berfungsi untuk peringatan sebuah sejarah dan penghargaan sebuah tokoh penting. Yang saya ingin tanyakan bahwa di Pulau Belitung mempunyai rencana membuat patung proklamator Insinyur Soekarno pada tahun 1956. Ke Pulau Belitung, orasi dengan masyarakat Belitung, di mana lokasi yang strategis dan langkah strategis apa yang bisa digunakan supaya semua lapisan masyarakat menerima dengan baik. Jadi maksudnya ini belum terlaksana ya, masih ingin dilakukan. Apakah ada yang mau berkomentar untuk pertanyaan ini? Silahkan mungkin Pak Truman dulu. Ditunjukkan ya, silahkan. Ya, di mana lokasi strategis dan langkah strategis apa? Ya, ide itu sih bagus saja ya. Artinya kita menghargai pahlawan kita, menghargai pemimpin kita, menghargai orang yang telah banyak berjasa buat Republik. Ya, barangkali sering ada hambatan ya di penduduk atau orang-orang lokal. Nah ini jadi perlu ada pendekatan ya. Duduk bersama dululah mestinya ya antara pemerintah sebagai yang membangun, kalau misalnya pemerintah atau mereka yang akan membangun itu dengan masyarakat setempat ya, menjelaskan itu. Jadi selalu perlu membangun komunikasi terlebih dulu ya. Kalau kita membangun sesuatu tugu ataupun patung di suatu daerah ya, jangan sampai muncul kesan kalau pendirian itu tanpa memperhatikan atau mengabaikan kepentingan orang-orang lokal. Jadi bagi saya sih mungkin masalah komunikasi itu sangat-sangat penting. Tidak hanya untuk kasus pertanyaan ini, tapi untuk semua hal. Ya, kalau komunikasi lancar itu apapun bisa. Ya, yang berat pun jadi ringan. Ya, yang ringan jadi tidak ada gitu. Itu aja jawaban saya. Mungkin Bu Indah punya jawaban yang lebih hebat-hebat dari saya. Silakan Bu Indah. Iya, terima kasih Pak Priyadi tadi yang rencana akan ada pendirian atau pembuatan patung Insinyur Soekarno sebagai proklamator. Ya memang yang paling penting adalah nanti sebelum dilakukan pembuatan patung ya tentu harus dilakukan tadi, yaitu pendekatan seperti yang Pak Truman sampaikan, terutama adalah dari pemerintah daerah setempat. Kemudian nanti dengan tata ruangnya, Dewan Pakar Tata Ruang. Yang penting juga pengembang. Dalam hal ini pengembang tentu mempunyai peranan terpenting dan juga para senimannya ya, bahwa hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat setempat. Bagaimana masyarakat akan menikmati patung tersebut? Apakah ada manfaatnya misalnya? Ditempatkan di ruang publik di yang bagian yang mana? Apakah mengganggu keseharian masyarakat yang tinggal di daerah tersebut?
Jadi banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan pada saat mau membuat patung dan menempatkan patung. Dan juga apapun izinnya itu tentu nanti terlibat juga dengan perizinan dari pemerintah daerah. Nah, untuk itu tentu juga bahwa yang sangat penting adalah tadi pendekatan terhadap masyarakat yang ada di dekat lokasi akan ditempatkannya patung tersebut. Menurut saya poinnya itu saja. Ya, terima kasih. Boleh saya tambah, Bu Karina? Silakan. Ini saya kenal nih Pak Jepri nih. Orang Belitung asli ini. Yang disampaikan oleh Bina dan Pak Truman perlu dicatat ya Pak Jeffrey ya. Kalau yang dari saya yang penting itu adalah pesan apa sih yang mau kita sampaikan dengan pendirian dari patungnya Insinyur Soekarno di Belitung. Karena beberapa pelopor kemerdekaan itu kan pernah dibuang di Belitung ya. Termasuk Bung Hatta kalau saya tidak salah. Maka Belitung itu menempati satu posisi yang penting di antara proklamator kemerdekaan ini karena ada dialog-dialog yang kemudian membawa kita kepada suatu kepastian bahwa kita harus segera merdeka. Dan kalau narasi ini bisa dikaitkan dengan pendirian patung dari Insinyur Soekarno di Belitung atau di Bangka, maka narasi ini yang kita bangun supaya tidak ada duplikasi arca Soekarno itu ada di mana-mana dan tidak ada yang istimewa. Ketika kita ingin memperingati kehadiran Insinyur Soekarno di Belitung, maka yang harus kita ceritakan adalah peran pemikiran Bung Karno ketika dia berada di Belitung. Dan inilah yang saya pikir nanti akan mempengaruhi bagaimana ekspresi wajahnya Bung Karno, pakaiannya, posisinya gitu ya. Karena orang harus bisa menangkap arca Bung Karno itu di baliknya ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat Belitung. Nah, narasi inilah yang kelihatannya harus disampaikan ketika arca itu sudah jadi, patung itu sudah jadi, ada teks yang bisa dibaca, dan dengan membaca itu maka orang akan bisa memberikan apresiasi dan memahami kenapa kok patungnya Bung Karno itu didirikan di tempat yang tadi Bu Indah sampaikan, di tempat tertentu gitu ya. Kalau memang itu merupakan satu public space di mana orang datang ke situ melihat, dan kita berharap masyarakat juga belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ini kesempatan yang baik dengan menghadirkan patung Bung Karno dan ada teks yang bagus, mereka bisa baca, mereka bisa belajar. Banyak patung yang saya lihat itu di daerah itu tidak ada teksnya. Patung ya patung saja. Jadi orang lewat, dia lewat, lihat oh dia tahu itu patungnya siapa begitu ya, tetapi tidak belajar sejarah apapun juga dari kehadiran patung-patung ini. Dan ini saya pikir perlu dicermati karena pesan yang mau disampaikan oleh si seniman, si artis di dalam mengekspresikan patung-patung tokoh tadi itu harus dijembatani juga dengan penjelasan yang baik. Ekspresi bagus tidak ada penjelasannya sebetulnya percuma juga ya, sayang sebetulnya. Terima kasih Bu Karina. Baiklah. Kita waktunya tinggal sedikit, tapi mungkin saya bisa bacakan satu pertanyaan lagi yang mungkin bisa dijawab secara ringkas. Ini dari Bapak Wibisono Tegar. Gejala penghancuran ini tidak hanya terjadi di Indonesia, terdapat pola yang biasanya terkait dengan ideologi spesifik yang tumbuh subur di negara tersebut. Adakah contoh kasus resiliensi dari negara-negara lain, di mana masyarakat kemudian bertobat untuk menghancurkan artefak dan kembali mempelajari sebagai bangsa mereka melalui artefak-artefak tersebut? Terima kasih. Silakan, mungkin Bu Indah bisa menanggapi. Ya, sebetulnya ada kasus di luar negeri ya. Jadi bahkan di situ para seniman menerima ganti rugi berbentuk dana yang sangat besar sekali. Yaitu justru karena adanya peran VARA ya, Visual Artist Rights Act 1990. Di mana pada waktu itu seorang seniman melakukan karya pesanan ditempatkan di ruang publik, dan saat itu tidak lama karya juga dirusak, tetapi akhirnya berkat adanya VARA ini sehingga seniman diperjuangkan hak-haknya.
terutama hak atribusi dan hak integritasnya. Nah, disinilah sebetulnya peran FARA, hak atribusi dan hak integritas sudah juga disebutkan di dalam undang-undang. Tapi ya itu pemahaman lagi, pemahaman masyarakat. Perlu adanya edukasi yang terus-menerus ya. Nah, inilah saya melihat bahwa di Barat itu justru mereka mendapat ganti rugi secara ekonomi. Bahkan itu jutaan dolar mereka menerima ganti rugi, di mana karya seni itu sampai dipasang kembali di lokasinya, dan akhirnya justru itu disadari bahwa karya ini mempunyai peran penting. Nah, itulah justru itu apa fungsi karyanya. Jadi terutama pertama karakteristik dari karya sendiri. Apakah punya nilai historis, nilai ideologis, nilai akademis, banyak unsur-unsur atau komponen yang sifatnya edukasi inilah yang sampai kepada masyarakat. Nah, sementara di kita kan tidak kayak seperti yang disampaikan tadi Pak Yunus Satrio, memang tidak hanya, jadi patung di ruang publik itu tidak hanya sekedar sebagai elemen estetis, tetapi dia mempunyai pesan ya. Nah, pesan atau nilai-nilai inilah yang tidak terekspos kepada masyarakat. Nah, disinilah tentu banyak sekali komponen-komponen edukatif yang harus dijabarkan kembali ya. Karena memang kalau kita melihat sekarang ini, apapun yang terjadi ini kan di lokasi ya betul juga tadi bisa bupatinya yang memberikan instruksi untuk dihancurkan seperti yang patung wayang di Purwakarta, bisa juga dari sisi kelompok agama tertentu yang menganggap patung berhala sehingga tidak layak dipasang di ruang publik. Jadi memang kembali lagi sebetulnya pemahaman dan edukasi masyarakat tidak hanya melihat patung tersebut sebagai objek seni, tetapi juga harus diimbangi oleh kesadaran hukum yang ada, menganut juga etika, moral. Ya, nah ini semua melebur menjadi satu, saya pikir. Ya, terima kasih. Terima kasih para pembicara, karena ini waktunya juga tinggal 1 menit lagi. Jadi dengan berat hati kita harus mengakhiri pertemuan ini. Saya yakin banyak sekali masalah yang masih ingin dikemukakan dan yang akan muncul. Karena memang berkaitan dengan patung, kita tahu bahwa patung sudah sejak dahulu ada. Dan selama perkembangan zaman itu ada saja masalah, selalu ada dibangun kembali, dirusakkan dengan motivasi yang bermacam-macam. Dan ketika kita sudah masuk di zaman modern seperti ini, di mana hukum sudah ada, aturan-aturan sebenarnya yang jelas ada, tetapi masalahnya kita tidak tahu. Jangankan kita orang awam, si pematungnya sendiri pun tidak tahu. Jadi sulit untuk apa hak-haknya ya dan kewajiban si pematung dan orang yang melihatnya. Jadi hal inilah yang tampaknya masih sangat jauh dari kita gitu ya. Dan tentunya satu-satunya cara adalah dengan mengedukasi, dan edukasi ini tidak hanya secara formal di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari, memperkenalkan multikulturalisme, bisa menghargai karya orang dari kelompok lain. Dan memang bangsa kita bangsa yang sangat multikultural, yang punya perbedaan pendapat, sehingga perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, sehingga tidak mudah untuk menyatukan hal ini ya, bisa menghargai karya seni. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan, karena pelik sekali kita tidak hanya sekedar membangun suatu patung, tapi harus penuh dengan perencanaan yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya Pemda, pematung, tapi juga tata ruang dan banyak hal. Dan itu perlu disadari oleh semua orang, dan satu-satunya cara memang dengan mengedukasi, memperkenalkan lebih banyak hal ini. Dan saya pikir kita harus cukup optimis, karena misalnya undang-undang hak cipta musik pun yang tadinya sama sekali tidak diabaikan, kan orang sekarang sudah lebih mulai menyadari. Jadi kita mesti optimis dengan hal ini dan jangan berhenti mensosialisasikan. Dan oleh karena itu saya dengan demikian kita akhiri saja acara ini. Terima kasih banyak untuk para pembicara dan juga para
peserta yang sudah dengan setia mendengarkan, dan maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Karina Arifin yang telah memandu acara diskusi kita hari ini. Terima kasih juga kepada para presenter dan peserta. Demikian roundtable discussion menjaga patung di ruang Bhinneka ini berakhir. Terima kasih untuk para peserta atas kehadirannya di diskusi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Om Santi Santi. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon pamit. Terima kasih. Mohon pamit. Terima Ya, kasih. terima kasih.